Saudara sekalian, kita sampai sekarang pada lanjutan keselamatan seri keselamatan yang ke-8, yaitu kita akan bicara mengenai pilihan dan predestinasi yang kedua. Kita masih harus tuntaskan masalah-masalah yang ada di dalam konsep atau doktrin mengenai pilihan. Kita akan mengulang kembali yang terakhir mengenai pilihan ini. Apakah dasar daripada pemilihan Allah, apakah pemilihan itu tergantung kepada manusia atau hanya kepada Allah saja? Kita sudah diskusikan itu dalam 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah atau Allah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya. Artinya, tidak ada unsur manusia, perbuatan manusia di dalamnya, tetapi hanya berdasarkan kepada maksud atau rencananya, dan didasarkan atau dipicu oleh sifat kasihnya yang memberikan kasih karunia, ya. Kemudian dalam Efesus 1 ayat 11 itu dikatakan Allah itu di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Ya, perhatikan bahwa Allah tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar dirinya. Semua itu adalah keputusannya. Kenapa? Karena Dia yang tahu keputusan yang terbaik itu apa. Jadi memang tidak, syukurlah bahwa pilihan dan predestinasi ini tidak didasarkan kepada manusianya. Karena apa? Jika Allah memperhatikan manusia atau mempertimbangkan unsur manusianya untuk memilih siapa yang akan Dia beri keselamatan, maka tidak seorang pun yang layak dipilih. Tidak seorang pun. Jangan menganggap bahwa ada seorang manusia pun di dunia ini yang layak di hadapan Allah. Karena apa? Allah adalah kudus. Dan tidak seorang pun yang sanggup untuk memenuhi tuntutan kekudusan Dia. Jadi jikalau manusia akan hidup nanti di hadapan Dia, maka manusia pun harus kudus. Karena manusia tidak kudus, maka manusia harus dikuduskan dengan cara penebusan. Nah, karena pilihan dan predestinasi ini, maka kita memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Tanpa itu, maka kita tidak ada jalan untuk diselamatkan. Nah, kita kembali sekarang kepada keberatan-keberatan terhadap pilihan dan predestinasi. Ya, ini adalah beberapa keberatan, banyak sekali keberatan, tetapi keberatan-keberatan utama adalah yang pertama itu adalah bahwa Allah tidak adil. Nah, ini menjadi tudingan daripada banyak orang, bahkan di kalangan Kristen sendiri yang kurang mengerti. Oleh karena Allah memilih orang-orang yang akan diberikan anugerah dan menentukan mereka dari semula untuk menjadi anak-anaknya bersama-sama dengan Kristus, maka dituding Allah tidak adil. Nanti kita akan bicarakan pengertian konsep yang salah ini mengenai keadilan Allah. Ya. Kita lihat tudingan ini diberikan karena pada umumnya orang mengatakan, wah, Allah hanya memilih sebagian untuk mendapatkan keselamatan, sebagian lagi tidak. Seolah-olah yang tidak diselamatkan itu karena dia tidak dipilih. Tidak, saudara sekalian. Manusia binasa bukan karena tidak dipilih, tapi karena perbuatannya sendiri. Ya, karena dia sudah diikat oleh dosa dan upah dosa adalah maut. Nah, mari kita lihat apakah sebenarnya yang dimaksud dengan keadilan Allah. Bagaimana pengertian mengenai keadilan Allah? Apakah Allah itu adil? Ya, di dalam Alkitab, Perjanjian Lama baik Perjanjian Baru, itu sudah jelas dikatakan bahwa Allah adalah adil. Dia adalah hakim yang adil. Misalnya dalam Mazmur 7 ayat 12 dikatakan, Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Kenapa dia disebutkan murka setiap saat? Karena setiap saat manusia berbuat dosa. Ya, jadi sebenarnya kalau Allah itu langsung menghukum manusia, maka setiap berdosa
manusia dihukum, maka tidak ada satupun yang hidup manusia di dunia ini. Karena kita pada dasarnya setiap saat, setiap kita berpikir pun kita sudah berbuat dosa, ya. Jadi hakim, apa pengertian hakim? Jadi keadilan ini selalu dihubungkan dengan hakim. Hakim ini adalah yang menentukan sesuatu secara adil, ya. Kita akan lihat bagaimana Allah itu disebutkan secara berulang-ulang. Ini hanya beberapa bagian saja yang dari Perjanjian Lama maupun dari Perjanjian Baru, ya. Waktu di dalam Wahyu 16 ayat 7 juga disebutkan bahwa Allah itu benar dan adil, dan segala penghakimannya adalah benar dan juga adil. Nah, pada waktu penghakiman terakhir nanti dalam Wahyu 20 ayat 12 disebutkan bahwa semua orang yang mati dan besar atau kecil, disebutkan juga situ, ya, pengertiannya juga bahwa kaya muda tidak terkecuali, semua orang akan menghadapi penghakiman terakhir. Dan di situ semua manusia akan dihakimi menurut kitab perbuatan mereka. Ini ada 2 kitab. Nanti kita diskusikan di tempat lain bahwa kitab perbuatan, maka setiap orang itu dihakimi menurut perbuatan mereka, ya. Tetapi juga ada kitab kehidupan. Nanti orang-orang yang kalau dihakimi menurut perbuatan mereka, maka tidak seorang pun yang lolos. Semuanya harus dihukum di api neraka. Tetapi di situ ada kitab kehidupan. Ya, kitab kehidupan ini apa? Kitab anugerah bagi mereka yang sudah memperoleh keselamatan, pengampunan, oleh karena mereka percaya kepada pengampunan dari anak Allah yaitu Yesus Kristus, maka mereka masuk dalam kitab kehidupan. Dan mereka yang dalam kitab kehidupan ini, mereka akan terluput daripada penghakiman itu, ya. Cuman yang di sini kita mau katakan bahwa Allah itu adil karena dia akan menghakimi semua menurut perbuatannya. Dan tidak satu pun manusia yang berdasarkan perbuatannya yang tidak bersalah. Maka kalau Anda mengharapkan dari perbuatan Anda, apakah amal soleh dan sebagainya, untuk masuk ke surga, maka Anda tidak akan pernah bisa masuk sana, karena standar Allah itu tinggi. Standar Allah itu adalah kesempurnaan. Itulah yang disebutkan Allah Maha Kudus. Dia ingin kita itu, dia hanya menerima kekudusan di dalam kerajaan surganya. Kalau tidak, bayangkan nanti di surga juga ada ada iri, ada hawa nafsu, pingin merebut bidadari yang ini, bidadari yang itu, maka surga bukanlah surga, itu akan menjadi neraka, karena di sana hawa nafsu akan merajalela. Ya, kita lanjutkan. Jadi setiap orang nanti akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Jadi apakah itu arti daripada Allah yang adil? Mari kita mencoba untuk jernih pikiran kita. Dalam Roma 6 ayat 23 disebutkan, sebab upah dosa adalah maut. Kalau Allah adil, maka dia harus menghukum. Upah itu ya, ganjaran upah itu adalah ganjaran daripada dosa adalah maut. Ya, maut itu apa? Kita sudah diskusikan pada sesi-sesi yang lalu. Maut adalah dijauhkan dari hadirat Allah, hadirat kemuliaan Allah. Itu disebutkan, itu adalah neraka. Di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9 disebutkan di situ. Jadi siapa saja yang akan dijauhkan dari hadirat Allah? Yaitu tadi, sebab semua orang upah dosa adalah maut. Siapa yang berbuat dosa itu ganjarannya maut. Ya. Perhatikan. Jadi siapa yang akan diganjar dengan maut? Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang itu termasuk Anda dan saya. Jadi kita semuanya akan masuk ke dalam neraka. Itulah kalau arti daripada keadilan Allah. Kalau Anda hanya mengharapkan keadilan Allah, maka Anda tidak memiliki harapan apa-apa. Kita semua tidak memiliki harapan. Kita semua sudah berdosa. Kita semua harus dijauhkan dari hadirat Allah, atau yang disebut juga ke neraka selama-lamanya. Ya, perhatikan, karena semua orang, ya, termasuk Anda dan saya. Nah, kalau demikian, jika kita mengandalkan
Uh, Kalau kita hanya mengharap Allah hanya memakai keadilannya saja, maka kita tidak seorang pun yang bisa luput dari penghukumannya, ya, yaitu maut dan neraka. Kenapa? Kita di dalam sesi yang lalu kita sudah belajar juga mengenai hakikat daripada Allah. Salah satunya adalah Allah itu adalah kudus. Kudus itu apa? Sempurna, ya. Jadi karena Allah sempurna, maka dia selalu digambarkan sebagai api, bukan hanya api yang biasa, tapi juga api yang menghanguskan, ya. Sama seperti waktu bangsa Israel menerima Taurat Tuhan di Gunung Sinai. Taurat itu bukan datang dengan nyanyian pujian, haleluya dan sebagainya, tapi dengan suatu kegentaran, dengan api, ya, disebutkan dengan awan padat dan api yang menghanguskan, ya. Itu gambaran bahwa Allah itu api yang menghanguskan, artinya Allah itu akan menghanguskan dosa. Dia benci terhadap dosa. Jadi gambarannya adalah Allah itu adalah seperti api yang menghanguskan, dan itu diulangi oleh penulis Ibrani dalam Ibrani 12 ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Artinya apa? Tidak ada satu pun yang sanggup berdiri di hadapan kekudusan Dia. Jadi manusia mau sebaik apapun yang namanya manusia, kecuali manusia itu bukan hasil dari hubungan antara pria dan wanita, yaitu Yesus Kristus, ya. Hanya Dia yang tidak memiliki dosa. Manusia yang lain, apakah disebutkan pemimpin agama, penemu agama dan sebagainya, di hadapan Tuhan itu adalah akan dihanguskan karena merupakan orang-orang berdosa. Ya. Jadi kalau begitu sangat menyedihkan. Apakah harapan kita kalau Allah demikian menuntut kekudusan sehingga kita itu akan hangus oleh api kemurkaannya? Sekali lagi saudara, jika Allah hanya memakai keadilannya saja untuk menghadapi manusia, maka tidak seorang pun di antara kita yang bisa luput dari penghakimannya, dari penghukumannya. Kita semua harus masuk ke neraka. Karena apa? Allah adalah kudus dan tidak dapat mentolerir dosa sedikit apapun atau ketidaksempurnaan sedikit apapun. Dia seumpamanya di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, Dia digambarkan sebagai api yang menghanguskan. Kita selalu menganggap bahwa Allah itu kasih dan sebagainya. Allah memang kasih, tetapi menghadapi dosa, maka Dia harus menghukum dosa. Dia seperti api yang menghanguskan. Jadi kalau begitu, apa harapan kita? Kalau Allah menyatakan keadilannya saja, jadi apa harapan bagi kita? Nah, mari kita lihat. Jikalau Allah hanya memberikan keadilannya, sekali lagi kita mau tekankan, maka seluruh dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa tidak memiliki harapan lagi. Semuanya harus binasa di neraka. Tetapi kita harus melihat Allah juga Allah yang kasih. Dia memberikan anugerah. Mari kita lihat apakah anugerah yang Allah berikan itu. Kembali kepada Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam dia itu maksudnya dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula. Ya, perhatikan apa motivasi Allah memilih dan menentukan kita dari semula. Ya, perhatikan bahwa di sini ini adalah pemilihan. Ya, di sini adalah menentukan dari semula, itu adalah predestinasi. Pre itu sebelumnya, dari semula, ya, sebelumnya. Destinasi itu tujuan. Jadi menentukan, Dia memilih kita dan menentukan kita dari semula untuk apa? Kalau di sini untuk menjadi anak-anaknya, ya. Bukan berdasarkan perbuatan kita, tapi berdasarkan kerelaan kehendaknya. Tadi disebutkan dalam kasih inilah yang memicu Allah untuk melakukan pemilihan dan predestinasi agar ada orang-orang yang bisa mendapatkan anugerah untuk diselamatkannya. Ya, jadi perhatikan bahwa ini adalah sudah
masuk ke dalam domain anugerah, karena keadilan Allah dan anugerah itu nanti memiliki walaupun itu dua-duanya menjadi hakikat daripada Allah, tetapi kedua-duanya memiliki domain atau memiliki sifat yang berbeda, ya. Jadi kalau kita hanya mengharapkan kehadiran Allah, maka tidak ada harapan. Tetapi puji Tuhan, karena Allah itu adalah kasih, sehingga Dia memberikan anugerah Allah, ya. Anugerah itu bentuknya bagaimana? Yaitu dengan memilih dan mempredestinasikan. Jadi tindakan pilihan dan predestinasi Allah ini lahir dari sifat kasih-Nya. Inilah disebutkan anugerah daripada Allah. Tindakan ini adalah tindakan anugerah. Ya, nanti akan kita diskusikan apa bedanya keadilan dan anugerah. Dari sini Anda sudah bisa melihat bahwa itu berbeda, ya. Kalau Allah yang adil menuntut supaya semua manusia itu dihukum ke neraka karena semua sudah berdosa, tetapi anugerahnya yang dipicu oleh kasih-Nya itu melakukan tindakan penyelamatan dengan cara apa? Memilih dan mempredestinasikan, memilih dan menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anak-Nya, ya. Jadi ini dari orang, perhatikan ini, kita harus melihat Allah bukan tidak adil. Allah justru karena keadilannya semua orang ini sudah binasa. Tetapi anugerahnya itu justru memilih orang-orang ini, seluruh manusia di dunia yang pernah hidup ini, dipilih dari kebinasaan untuk diberikan keselamatan, diberikan menjadi anak-anaknya. Dari latar belakang, ada latar belakang agama yang ini berbeda, kemudian percaya kepada Kristus, ada juga dari latar belakang tua, muda, dan sebagainya. Ini Tuhan pilih. Perhatikan di sini, ya. Anugerah ini melebihi daripada keadilan Allah. Sekali lagi, kalau kita hanya mengharapkan keadilan Allah, maka kita berada di sini. Kita tidak ada harapan, kita semua harus dihukum neraka. Kenapa? Bukan karena Allah tidak memilih, tapi karena dosa manusia, ya. Dosa manusia itu sendiri, dosa kita sendiri. Kita sudah diperanakkan di dalam dosa, kita memiliki sifat dosa. Berbuat dosa itu hanya merupakan akibat daripada kita adalah orang berdosa, bukan sebaliknya, ya. Jadi kita ini dipilih daripada yang harus binasa, ya. Jadi sebenarnya pemilihan itu justru tindakan anugerah, bukan ketidakadilan Allah. Sekarang kita akan mempelajari ajaran Tuhan kita Yesus Kristus tentang perbedaan antara keadilan dengan anugerah ini, ya. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang pekerja-pekerja di kebun anggur, yaitu di dalam Matius 20 1-16, ya, disebutkan mengenai orang-orang yang bekerja di kebun anggur, seorang tuan yang memiliki kebun anggur. Yang pertama itu, dia pagi-pagi sekali, mungkin jam 6, dia ketemu dengan satu rombongan orang yang nganggur, lalu dia berkata, marilah bekerja di kebun anggurku. Kemudian mereka deal, 1 dinar dengan upah 1 dinar sehari, maka bekerjalah mereka. Kemudian nanti sekitar 3 jam kemudian, yaitu jam 9 pagi, maka dia ketemu juga dengan rombongan orang yang menganggur. Lalu dia katakan, pergilah dan bekerjalah di kebun anggurku. Kemudian dia memberikan janji, dan upah yang pantas akan diberikan kepadamu. Perhatikan, dia tidak memberikan janji berapa, bukan 1 dinar atau apa, pokoknya yang pantas saja. Nanti dia keluar lagi pada sekitar siang hari, tengah hari, sama, dia menemukan orang seperti itu, dimintanya untuk bekerja di kebun anggurnya dengan janji yang sama, yaitu upah yang pantas. Kemudian nanti 3 jam kemudian, sekitar jam 3 sore, dia ketemu dengan grup yang keempat, gitu juga nganggur. Lalu disuruh pergi dengan janji yang sama, nanti upah yang pantas, ya. Yang pantas itu berapa tidak disebutkan, tidak ada janji yang berapa. Kemudian ada grup terakhir, ya, yaitu jam terakhir jam 17, padahal itu tinggal 1 jam lagi pekerjaan selesai. Ketemu juga dengan orang-orang yang kemudian dimintanya untuk bekerja
tanpa dijanjikan upah. Perhatikan, ini tanpa dijanjikan upah. Karena dia mungkin tinggal 1 jam lagi tanpa diberi janjikan upah, tapi mereka itu mau bekerja, pastilah Tuhan ini akan memberikan upah. Tapi perhatikan dari sini dengan deal, kemudian ada upah yang pantas, kemudian yang tidak dijanjikan upah. Nah, saudara tahu pada akhirnya ceritanya bagaimana? Pada saat sore hari, maka si tuan kebun ini memberikan upahnya kepada para pekerja ini. Pertama yang diberikan adalah yang bekerja terakhir, yaitu grup 5. Mereka juga diberikan masing-masing satu orang tuh 1 dinar. Nah, tidak disebutkan mengenai yang 3 ini, sepertinya 3 grup ini menerima dengan tidak komplain, ya, karena mereka tidak dijanjikan nilainya. Tetapi pada saat grup yang paling terdahulu bekerja ini mendapatkan ini, sangkanya mereka yang kerja 1 jam aja, yang terakhir aja 1 dinar. Mereka pasti mengharapkan lebih daripada 1 dinar. Pada waktu Tuhan yang memberikan sama juga 1 dinar, mereka bersungut-sungut, loh, kenapa kami harus 1 dinar? Kan itu tadi yang baru kerja aja 1 dinar. Masa kami juga 1 dinar? Lalu Tuhan itu mengatakan begini, loh, kan kita sudah deal bahwa upah kalian itu 1 dinar. Kalau aku memberikan kebaikan kepada mereka ini, itu kan hak aku, ya. Perhatikan di sini bahwa hak memberikan anugerah itu adalah hak dia, orang yang memberikan tersebut. Jadi kita lihat di sini ada 2 jenis kelompok orang, ya. Kelompok pertama itu yang mendapatkan anugerah, ya. Nah, kelompok ini kelompok yang kedua ini mendapat anugerah. Kelompok pertama itu mendapatkan keadilan. Ya, semuanya kalau mendapatkan keadilan, maka orang ini pun mereka pasti akan mendapatkan lebih kecil daripada 1 dinar. Tetapi karena Allah Tuhan itu memberikan anugerah, maka mereka diberikan masing-masing 1 dinar, walaupun mereka berbeda-beda waktunya dan lebih cepat daripada yang pertama ini. Coba perhatikan ini perbedaan keduanya nih. Jadi keadilan Allah, itu Allah selalu memberikan keadilan kepada semua orang. Tadi sudah kita bahas bahwa semua orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, ya. Dan saat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka semua orang berdosa sehingga harus masuk ke neraka, ya. Inilah tadi semua kitab. Jadi banyak kitab-kitab perbuatan itu di dalam penghidupan terakhir ini. Tetapi ada kitab lain lagi yang sebelah kanan, yaitu anugerah. Tetapi anugerah itu selalu bersifat hak prerogatif pemberinya. Nah, seperti kata Tuhan itu pada Matius 20 ini, nanti kalau baca di dalam ayat ke-15, waktu mereka komplain, yang pertama kerja itu komplain, kok sama saja? Maka Tuhan itu mengatakan, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Perhatikan kata bebas dan milikku. Jadi artinya itu apa? Anugerah itu kan namanya kasih karunia, pemberian cuma-cuma, ya, tanpa orang yang diberi itu layak. Kalau orang itu layak berarti itu upah, bukan kasih karunia. Beda ya, upah dengan kasih karunia. Sifat daripada anugerah selalu hak prerogatif pemberinya. Jadi kalau dia mau memberikan 1 dinar atau 10 dinar pun dia berhak, Tuhan itu. Ya, ini adalah yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa semua orang mendapatkan keadilan, tetapi untuk anugerah itu selalu hak prerogatif daripada pemberinya. Ya, perhatikan masalah ini. Ini adalah 2 hal yang sangat berbeda. Kalau dikatakan Allah tidak adil seperti tudingan yang semula itu, maka kita harus ingat, sekali lagi ingat, ya, Allah selalu adil karena sifatnya adalah adil, karena dia memberi kesempatan sama kepada semua orang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan mereka. Tetapi karena semua orang sudah ada dalam dosa, maka jika hanya keadilan saja diberikan, maka semua kita sudah masuk ke dalam neraka. Karena itu Tuhan memberikan anugerahnya, ya.
karena umat manusia memerlukan anugerah, karena berdasarkan keadilan Allah tidak ada harapan, semua manusia harus masuk ke neraka, maka Allah memberikan anugerahnya. Dan pilihan dan predestinasi ini adalah anugerah Allah, sehingga memungkinkan, bahkan ini adalah jalan satu-satunya untuk kita dapat diselamatkan dari hukuman maut. Jadi bagi teman-teman orang Kristen yang tidak mengerti pilihan dan predestinasi ini, sehingga itu menjadi perdebatan yang seru, itu tidak perlu, karena sederhana. Itu adalah jalan satu-satunya bagi Anda dan saya untuk diselamatkan. Karena jika Allah hanya menyatakan dirinya, menuntut keadilan, maka tidak seorang pun di antara kita yang tidak binasa. Tetapi puji Tuhan, karena Allah memberikan anugerahnya melalui pilihan dan predestinasi ini, sehingga kita dapat masuk ke dalam keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, saudara sekalian, untuk sesi selanjutnya kita masih akan diskusikan keberatan-keberatan terhadap pilihan dan predestinasi ini. Kita hari ini sudah membicarakan mengenai keberatan mengenai Allah tidak adil, dengan kesimpulan Allah selalu adil, tetapi kalau hanya Allah menyatakan keadilannya kepada kita, maka tidak ada harapan pada kita. Makanya kita membutuhkan anugerah, dan anugerah Allah itu dinyatakan melalui pilihan dan penetapannya dari awal atau predestinasi ini. Jadi keberatan pertama sudah, maka kemudian sesi selanjutnya kita akan bicara mengenai keberatan-keberatan lanjutnya. Nah, misalnya pilihan, apakah pilihan Allah itu sama dengan takdir? Kalau orang sudah dipilih Allah, ya sudahlah, dia mau berdosa mau apa pun tetap dipilih. Tetapi kalau orang yang tidak dipilih, mau dia baik-baik amat segala, pasti dia masuk neraka. Apakah pengertian seperti itu? Apakah pengertian pilihan Allah itu adalah takdir, atau disebut juga determinisme atau fatalisme, ya, takdir. Jadi takdir itu katakan, aku mau berbuat apa saja, ya udah takdirku begitu, nggak bisa dirubah. Nah, apakah sama pilihan dan predestinasi ini dengan takdir? Kemudian juga kita akan diskusikan apakah dalam sesi depan atau sesi berikutnya kita akan diskusikan apakah seseorang itu dipilih karena dia percaya, dan ini karena ini gampang dicerna, cara bekerjanya banyak sekali orang Kristen, bahkan gereja-gereja mengajarkan itu. Kita itu dipilih kalau kita sudah percaya dan sudah membuktikan bahwa kita itu bisa memegang iman kita sampai akhirnya. Masuk di akal, tetapi itu bertolak belakang dengan Alkitab justru. Nah, saudara, ikutilah sesi berikutnya, karena ini merupakan sesi yang kelanjutan daripada sesi yang penting supaya kita tuntaskan, ya, karena pilihan dan anugerah, pilihan dan predestinasi ini merupakan anugerah, tetapi banyak orang komplain karena tidak mengerti. Ikuti selanjutnya supaya kita mengerti konsep ini secara utuh. Tuhan memberkati.